Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pastinya pada sehat keluarga ya. Jadi teman-teman, kemarin baru aja kita launching kejuaraan rally IRA atau inisiasi Rally Raid Adventure yang tahun ini, yaitu 2026. Dimana ini akan menjadi tahun keduanya IRA setelah di tahun pertama kemarin, tepatnya di bulan Desember 2025. Sebelum saya berangkat ke Dakar, alhamdulillah sukses digelar di Majalengka. Memang dari tahun pertama saya bantu Mas Rifat Sungkar juga di panitia, dan di tahun ini saya pun juga kembali melanjutkan menjadi panitia di situ, tapi mungkin yang tahun kedua ini saya nggak akan ikut jadi peserta, melainkan udah fokus di kepanitiaan ya teman-teman. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, IRA ini apa sih? Jadi IRA atau Inisiasi Rally Raid Adventure ini adalah kejuaraan rally raid pertama yang ada di Indonesia. Jadi sekarang kan teman-teman makin tahu ya, makin kenal dengan cabang balap rally raid. Dimana kalau tingkat Asianya ada AXCR ya, Asia Cross Country Rally. Kalau tingkat dunianya ada Dakar. Nah, sementara rally raid untuk Indonesia memang tergolong masih baru di sini. Umurnya baru mau 1 tahun, tapi alhamdulillah antusiasnya udah sangat luar biasa. Nah, yang tahun kedua ini kita akan coba untuk bikin durasinya lebih panjang. Balapnya itu jaraknya juga lebih jauh lagi untuk lebih memperlihatkan ciri khas dari rally raid, yaitu kita rally menggunakan kendaraan 4x4 ya atau 4x4 dan sejenisnya, di mana jaraknya itu bisa ratusan kilometer. Jadi beda dengan mungkin rally sedan gitu ya, rally panjang atau sprint rally yang mana setiap SS-nya mungkin jaraknya kalau sprint rally hanya 5 kilo, sementara kalau rally panjang itu mungkin jarak SS-nya 15 sampai 20 kilo ya kalau di Indonesia. Tapi kalau rally raid ini per SS-nya jaraknya bisa di atas 100 km. Itu dia. Jadi benar rally endurance. Dan satu lagi yang membedakan, rally raid itu adalah kombinasi antara rally dengan off-road. Jadi kita gayanya rally, kita balap, tapi lintasannya itu lebih berat daripada lintasan rally untuk sedan. Jadi lebih lintasan untuk mobil-mobil 4x4, benar kita ngelewatin sungai yang dalam, ngelewatin lumpur yang dalam, tanjakan yang sangat terjal. Itu adalah ciri khas sebuah rally raid minimal kalau di negara tropis. Nah, tahun lalu teman-teman, IRA 2025 itu kita memang masih boleh dibilang karena permulaan untuk pengenalan, jadi jaraknya masih lebih pendek, yaitu total hanya sekitaran 200 km. Sementara buat yang tahun 2026 ini, jaraknya kita tambah dengan total sampai ke 500 km. Sementara buat hari dari balapnya juga kita tambah, tahun lalu itu 3 hari balapnya, tahun ini jadi 4 hari. Kemudian salah satu yang menjadi ciri khas dari rally raid itu sebenarnya adalah kita setiap harinya berpindah daerah. Sama kayak misalnya di Dakar kan, hari ini dari daerah ini ke daerah mana, besoknya pindah lagi, dan seterusnya. Kalau di IRA ini, baru di tahun 2026 ini kita akan coba bikin berpindah daerah. Jadi pertama di Subang, kemudian kita akan bermain melintas ke daerah Sumedang, Indramayu, dan yang terakhirnya nanti sampai ke finish di Majalengka. Beda ya sama tahun lalu yang kurang lebih full di Majalengka, kita kali ini mainin di beberapa kabupaten. Jadi biar makin peserta juga ngerasain sebenarnya rally raid yang ngebedain apa sih. Jadi itu dia, secara jaraknya, secara jumlah hari untuk balapnya, dan juga lintasannya yang memang kombinasi antara off-road dengan rally. Itu dia dari rally raid yang mana boleh dibilang sekarang makin populer di Indonesia. Nah teman-teman, di belakang saya ini udah ada sebuah Jayco J8 SHS Ardis, yang mana sebenarnya ini kayak kalau teman-teman pada ngikutin IRA tahun lalu, ini adalah mobil yang menjadi zero car. Selain menjadi zero car, mobil ini boleh bilang mobil pertama di Indonesia untuk hybrid atau PHEV, lebih tepatnya yang dijadikan mobil rally. Walaupun mobil ini nggak sepenuhnya sebuah mobil rally yang udah mengikuti regulasi yang ada ya, tapi minimal beberapa bagiannya emang udah dimodifikasi untuk bisa ikut turut serta menjadi zero car di acara IRA pas 2025 kemarin,
Dan kemungkinan besar di tahun 2026 ini, mobil ini juga akan kembali menjadi zero car-nya. Pertama teman-teman, saya pengen ngomongin dulu desain eksterior dari Jayco J8 ini ya. Jadi emang dalam kondisi standar, sebenarnya boleh dibilang mobil ini nggak ada ke arah sportinya, nggak ada ke arah dimana mobil ini kayak cocok ya dijadikan mobil balap atau mobil rally. Tapi ternyata setelah kita coba modifikasi di beberapa bagian, mulai nih kelihatan kayak, cocok juga ya, masuk juga gitu ya. Dari yang awalnya terlihat DNA-nya lebih ke arah kemewahan, tapi ternyata setelah udah dimodifikasi walaupun masih minim, udah mulai bisa kelihatan cocoknya nih atau masuknya ya mobil ini digunakan sebagai zero car di sebuah kejuaraan rally raid teman-teman. Nah sementara buat modifikasi sendiri, kalau kita mulai dari bagian depan, sebenarnya yang paling kelihatan itu adalah untuk tambahan spotlight ya atau lampu sorot. Semuanya menggunakan LED, yang mana ditambahin bracket bagian bawahnya, di custom oleh bengkel Exitos, dan ini semua nggak cuma sekedar kosmetik, melainkan memang kalau kita lagi rally raid, itu sangat normal kita ketemu sampai malam hari. Sementara kalau kita masih malam hari, masih berada di track misalnya, pastinya minim penerangan, jadi yang namanya tambahan spotlight ya, ini menjadi satu hal yang boleh dibilang nggak bisa dinego atau nggak bisa ditawar teman-teman. Tapi emang posisi dari spotlight ini buat di beberapa mobil menurut saya emang tricky juga. Ada mobil yang emang gampang kita taruh spotlightnya, ada juga mobil yang mau udah digeser ke atas, ke bawah, rasanya tuh kayak masih ada yang kurang pas. Kalau tricky-nya di mobil Jayco ini, karena mobil sekarang itu udah banyak yang bisa kamera 360, jadi ada kamera di bagian depannya sini, mau nggak mau posisi lampunya juga nggak bisa terlalu tinggi karena akan ngalangin kamera depan, tapi juga nggak bisa terlalu rendah ke bawah karena pencahayaannya nanti juga kurang optimal gitu ya ke depan ya. Jadi benar-benar mesti dipikirin level atau ketinggian yang pasnya supaya secara fungsionalnya dapat, secara estetika atau tampilannya juga masih oke. Berikutnya teman-teman, yang dimodif lagi di mobil J8 ini adalah untuk ban dan juga velg. Jadi untuk velgnya itu kan bawaannya ring 20. Gede ya hitungannya ya. Kalau misalnya kita pakai untuk rally atau off-road, pastinya ring 20 itu sangat beresiko karena profil bannya itu menjadi sangat mudah ya untuk misalnya terjadi sobek pada dinding bannya dan resiko lainnya. Itu dia kenapa teman-teman, kalau kita pakai off-road, rata-rata tuh diameter dari velgnya itu tuh nggak terlalu besar. Jadi dengan diameter velg yang misalnya nih 17 inch atau di bawah itu, kita bisa dapat profil ban yang lebih tebal. Dengan profil ban yang lebih tebal, maka akan lebih meminimalisir yang namanya resiko sidewall sobek dan resiko lainnya. Sementara di mobil ini, dari ring 20 kita turunin ke ring 18 menggunakan velg keluaran dari Rotiform. Sebenarnya pengennya 17 teman-teman, tapi ternyata velg yang 17 itu mentok ke cakramnya, lebih tepatnya ke bagian kalipernya. Padahal kalau di J8 yang non SHS ya, yang bukan PHEV atau yang mesin ICE biasa itu, dia itu bisa masuk ring 17. Jadi ternyata antara yang PHEV dengan yang konvensional itu ukuran remnya berbeda. Karena dia tenaga lebih besar, jadi ukuran rem lebih besar, sehingga velg yang bisa masuk adalah minimal ring 18 seperti Rotiform ini. Sementara buat bannya juga diganti menggunakan Wrangler Duratrack yang mana ukurannya adalah 265/60. Kemudian masih ada satu hal lagi yang boleh dibilang sebenarnya modifikasi yang simple aja tapi sangat boleh dibilang bermanfaat atau kita butuhkan sekali saat rally, yaitu mud flap. Yang gunanya adalah untuk meminimalisir, ya kali ini bisa sebutnya, pentalan batu atau kerikil dan lumpur ke arah belakang. Jadi ini menjadi salah satu persyaratan wajib juga, nggak cuma di rally raid, tapi di rally biasa atau di sprint rally kita juga diwajibkan memasang mud flap teman-teman. Simple ya, tapi bikin mobil langsung kelihatan mobil rally-nya ya.
Sementara teman-teman, buat suspensinya pastinya ini juga di-upgrade. Tapi sebenarnya di-upgrade-nya nggak terlalu yang signifikan atau banyak rombakannya. Sifatnya lebih ke untuk ninggiin mobil ini. Jadi di lift up-nya itu dia menggunakan ganjelan aja, baik di bagian depan maupun belakang, dimana yang diganjel itu pernya supaya mobilnya bisa lebih tinggi, sekitaran 2 inch atau 5 cm. Sementara untuk yang shocknya juga diberikan dudukan supaya shock bawaannya ini boleh dibilang dia duduknya itu seperti standarnya lagi. Jadi per tinggiin, shocknya juga tinggiin, jadi dia mainnya tetap boleh dibilang optimal ya, nggak ketarik saat sedang travel turun atau bannya lagi turun ke bawah teman-teman. Nah tapi sebenarnya kalau kita ngomongin ban yang dipasang di sini, sebenarnya tanpa di lift pun juga tetap bisa masuk teman-teman. Tapi itu dia, kita terutama kayak misalnya di off-road atau rally, kita pasang ban atau ganti ban, kita nggak hanya sekedar ngitung kira-kira bisa masuk nggak, bisa plug nggak kira-kira. Terus kalau dibelokin kanan kiri mentok nggak? Nggak sekedar itu aja, karena kita harus juga ngitung travelnya atau jarak main saat naik dan juga turun. Coba nih teman-teman, kita lihat lebih dekat. Jadi ini kan bannya 265, 60 ya, R18. Kalau tanpa lift tetap bisa masuk. Jadi kayak biasanya mungkin kalau kita coba ganti ban ya, kita ke toko ban, ke bengkel ban, terus kita coba fitting, biasanya kan kita masukin ke dalam, terus dicobanya kanan kiri. Patah kiri mentok nggak? Oh aman. Patah kanan mentok nggak? Aman. Nggak ada yang gesrot gitu ya, nggak ada yang kena ya. Tapi kalau di rally atau off-road, karena kita membutuhkan suspensi yang jarak mainnya lebih jauh ya, ke atasnya lebih ke atas, bawahnya juga lebih turun, kita juga harus ngukur yang namanya clearance di bagian spakbornya ini. Kira-kira pas lagi naik itu bakal mentok atau gesrot nggak ke bagian atas, kemudian pas lagi turun ke bawah juga termasuk kita harus ngitung kira-kira suspensinya itu terutama bagian shock ya, itu dia ketarik sampai habis apa enggak, itu menjadi beberapa pertimbangan yang sangat penting. Itu dia kenapa mobil ini pun juga ikut di lift kit, walaupun suspensinya masih bawaan dari Jayco J8-nya ini, yaitu yang CDC ya, dimana ini merupakan magnetic suspension yang bisa adjust dengan sendirinya. Kayak kemarin kalau ngelihat Rindra bawa di tahun lalu ya, IRA 2025, katanya sih fine-fine aja, oke-oke aja. Walaupun pace ngebawanya ini nggak benar-benar yang gaspol kayak peserta ya. Karena Zero Car itu dia sifatnya lebih ke membuka jalan, memastikan semuanya aman, jalur yang akan dilintasin. Jadi juga maksudnya secara bawanya nggak harus seberingas para peserta. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, modifikasinya ini lebih ke arah estetika ya, yaitu penggunaan livery. Ini emang satu hal yang menurut saya sebenarnya simpel hitungannya, tapi sangat mendongkrak tampilan mobil ya. Saya sebagai pencinta livery di mobil balap, saya melihatnya ini merupakan satu hal yang sebenarnya nggak boleh dianggap sepele gitu ya. Walaupun dalam tanda kutip hanya stiker, apalagi kayak di mobil ini simple banget, hanya garisan warna Tosca seperti ini. Tapi menurut saya ini jadi salah satu faktor yang membuat orang bisa melihat, wah ini adalah sebuah mobil rally nih. Walaupun mungkin mobil balap gitu ya kalau orang umum ya, karena mungkin nggak tahu tentang rally raid, tapi kalau ini melintas di jalan dengan ada liverynya ini, plus ada nomor startnya juga, ini menjadi statement kalau oh ya, ini mobil memang ikutan kompetisi balap, seperti itu. Sementara sebenarnya untuk desain dari liverynya ini atau stripingnya ini kebetulan juga saya yang desain. Jadi kemarin juga dari dari Jayco dan juga panitia IRA, alhamdulillah ngasih kesempatan untuk sedikit berkarya di sini. Jadi senang juga sih ya, karena mobil ini nggak cuma ikutan IRA, tapi beberapa kali juga ikut pameran-pameran otomotif besar di Indonesia. Jadi wah saya sih senang sekali rasanya teman-teman. Nah, tapi kalau kita ngomongin yang lain, kayak misalnya mesin atau bagian-bagian lainnya, sebenarnya boleh bilang nih masih standar. Karena itu dia, ini adalah mobil Zero Car yang boleh dibilang masih
baru lahir, belum benar-benar full secara speknya itu seperti mobil rally raid. Jadi apa yang kurang lebih kelihatan teman-teman dari luar ini adalah bagian yang memang sudah dimodifikasi duluan teman-teman. Tapi kalau saya tanya ke teman-teman panitia IRA yang ikut bantu juga ngemodif mobil ini, rencananya sih akan ada beberapa modifikasi lagi teman-teman. Kayak misalnya di bagian kolongnya akan ditambahin dek tambahan untuk pelindung. Kalau sekarang nih masih yang dek-dek bawaan yang standar gitu ya, yang mana kalau buat kita harian atau off-road ringan sih cukup. Tapi kalau buat kita ikut kejuaraan rally raid, kita harus ganti yang lebih tebal lagi, yang boleh dibilang nutupinnya lebih menyeluruh lagi. Ada itu, terus ada beberapa bagian lain yang juga mau dimodifikasi terkait dengan safety, supaya ya harapannya tahun ini di IRA 2026 udah lebih proper lagi secara safety dan juga secara overall-nya ya teman-teman pas lagi di track. Kurang lebih seperti itu. Next teman-teman, untuk interiornya. Dan untuk ngobrolin interior sebenarnya kita sambil jalan aja ya langsung ya. Nyobain tipis-tipis mobil ini, walaupun di luar tampilannya yang di eksteriornya terlihat mobil rally banget atau mobil rally raid banget, tapi begitu kita masuk ke dalam benar-benar kayak terlihat nggak ada modifikasinya sama sekali. Ya emang bener sih, bagian dalamnya boleh dibilang sebenarnya nggak ada yang disentuh ya buat modifikasi. Tapi sebenarnya bukan berarti memang sengaja full dibiarkan standar, melainkan balik lagi mobil ini adalah mobil yang secara modifikasi untuk menjadi zero car sebuah kejuaraan rally raid nih bertahap. Yang terpenting adalah yang kemarin terkait dulu juga dengan kaki-kaki, kemudian dengan ban yang udah pasti nggak bisa ditawar ya, dari awal udah harus menggunakan ban yang profil kasar untuk dipakai di tanah. Sementara bagian dalam nih yang mungkin ya, dan harapan saya sebenarnya bisa menjadi next-nya teman-teman. Sebenarnya kalau ngomongin buat rally raid atau rally, itu zero car menjadi kendaraan yang wajib ada. Dimana kalau teman-teman yang belum tahu, zero car itu fungsinya atau tugasnya adalah dia yang start duluan di SS atau di sebuah etape di paling depan. Jadi sebelum para peserta mulai start, kendaraan zero car ini yang melintas duluan ke dalam jalur SS dan menyelesaikannya boleh dibilang dengan rute yang full sama seperti yang nanti peserta akan lewati. Jadi zero car ini memang semestinya spesifikasi kendaraannya udah seperti mobil yang dipakai oleh para peserta. Jadi ya bagian dalamnya itu juga sudah semestinya dia menggunakan perangkat-perangkat safety yang ada di dalam regulasi atau yang diminta oleh regulasi. Misalnya roll cage ya atau roll bar, kemudian menggunakan joknya yang fix ya atau bucket seat. Jadi kalau jok yang modelnya bisa di senderin seperti mobil pada umumnya gitu, itu sebenarnya di balap mau rally atau yang lain tuh tidak bisa dipakai. Jadi selain roll bar, kemudian joknya yang bucket, kemudian juga seat beltnya nggak bisa yang 3 titik seperti ini ya. Memang sudah persyaratannya itu menggunakan seat belt yang minimal 4 titik. Nah, balik lagi, harapan saya adalah di tahun ini nanti begitu mobil ini jadi zero car, di bagian dalamnya ya sudah mengikuti regulasi safety-nya. Karena walaupun pastinya kalau kita ngomongin kenyamanannya dibandingkan pakai jok standarnya mobil ya, udah pasti ya lebih nyaman jok ini. Tapi balik lagi, mobil balap ya, nggak cuma rally aja tapi yang lain juga, nomor satu prioritasnya adalah safety. Itu dia makanya kalau mobil balap memang biasanya tidak senyaman mobil harian, karena di dalamnya udah ada palang besi roll bar, sudah ada perangkat-perangkat yang boleh dibilang sebenarnya secara kenyamanannya udah berkurang, tapi secara safety-nya itu meningkat jauh. Itu normal ditemukan di mobil balap. Jadi begitu mobil ini nantinya memang semoga ya segera dimodif secara proper, secara safety-nya, wah
boleh dibilang ini menjadi mobil rally raid tulen ya. Atau mobil kompetisi tulen yang pertama ada di Indonesia untuk sebuah kendaraan jenis hybrid. Nah, sekarang teman-teman, kita akan coba untuk ngerasain kalau mobil ini digaspol ya. Semi-semi kayak ceritanya kita lagi menjadi zero car di kejuaraan Rally IRA. Modenya dari tadi masih pakai yang normal, karena dari tadi kan juga masih jalannya santai. Sebenarnya pilihannya adalah off-road mode ya, untuk kita pakai kayak di tanah kering seperti siang ini. Tapi saya akan ganti ke sand mode. Kenapa ke sand mode, padahal bukan di pasir? Karena sand mode ini karakter dari mode berkendaranya, dia lebih membiarkan kita untuk ngegasnya lebih pol lagi. Jadi bisa lebih ngespin lagi, bisa lebih boleh dibilang agresif lagi secara output tenaganya ke roda. Oke? Jadi kita pakai sand mode, dan begitu pakai sand mode, mesinnya langsung meraung di sini. Karena memang salah satu yang juga belum saya sebutkan tadi adalah ini sebenarnya udah dibikin free flow ya. Jadi suaranya jadi benar-benar berasa suaranya lebih keras. Oke, kita turun dulu di sini. Wih, lumayan curam turunannya. Oke, kita gas di sini. Bener-bener bisa dibikin ngepot teman-teman. Wih, wah, itu kalau saya nggak salah nilai itu benar-benar satu rodanya ya, yang sisi dalam bagian depan bisa sampai ngangkat gitu teman-teman. Karena mesin PHEV-nya ini tenaganya sekitar 520 HP dan torsinya mencapai 650 Nm. Oke, kita lewat sini. Wah, nyamannya sih masih tetap dapat ya, walaupun menggunakan suspensi standarnya. Tapi memang kalau kita lebih banyak ngelewatin jalan yang boleh dibilang lubangnya dalam dengan kecepatan tinggi, dipastikan sih akan bottoming atau mentok si shock breakernya. Karena gimana pun juga jarak main stok yang standar itu tergolong sedikit dibandingkan shock-shock yang memang sudah diperuntukkan untuk off-road atau rally. Seperti itu. Oke. Kita balik lagi jalurnya, kita turun di sini. Oke, suara mesinnya cukup merata ya, langsam tapi keras. Oke, kita coba gas lagi di sini. Wah, ini bisa dikesotin di sini teman-teman. Wah, wah. seru banget. Seru banget. Saya benar-benar ngerasain menjadi seorang Rindra Pradipta ya, sahabat saya yang waktu itu menjadi driver zero car mobil ini di IRA tahun lalu. Wah, kita coba naikin lagi tadi ya tanjakan terjalnya. Oke, ini dia di sini nih. Kalau tadi turunan curam, sekarang tanjakan terjal. Nah, oke. Wah, luar biasa teman-teman, luar biasa. Ini sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, mungkin ya di antara peserta Rally IRA tahun lalu 2025, rasanya yang tenaganya paling besar justru zero car-nya. Dengan 520 HP-nya, boleh dibilang sih malah mobil ini yang paling beringas tenaganya di antara peserta yang lain. Ya, memang soalnya horsepower di mobil-mobil yang digunakan di rally raid tuh sebenarnya nggak bener-bener tinggi sampai yang misalnya 600 HP ke atas gitu ya. Kenapa? Karena memang balapnya endurance. Dengan jarak ribuan kilo, seharinya satu SS kita bisa kurang lebih minimal 100 kilo kita harus gaspol. Itu membuat
HP-nya itu tidak sebesar balap-balap lain yang istilahnya baru hitungan sejam atau 2 jam udah finish. Tapi kalau ini digaspol harian, jadi wajar kalau misalnya mobil rally raid sampai ke level Dakar pun itu mobil-mobil yang tim-tim topnya ya, pembalap-pembalap topnya juga paling HP-nya hanya di sekitaran 400 HP. Karena itu dia, yang dibutuhkan adalah endurance untuk bisa mobil itu selamat finish hingga ribuan kilometer ke depan. Oke teman-teman, mungkin nyobanya emang singkat aja teman-teman, tapi sejauh ini emang saya sih lebih arahnya apresiasi ya ke merek seperti misalnya Jayco ini yang di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia belum syarat dengan mobil yang digunakan untuk kompetisi, tapi mereka mau partisipasi, mereka mau meramaikan dengan menyiapkan satu buah mobil yang dijadikan Zero Car ini. Salut. Semoga harapannya ke depan, kayak misalnya di rally raid atau di balap-balap lainnya juga makin banyak ya pabrikan mobil yang berpartisipasi, biar industrinya juga lebih berkembang lagi. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton, semoga berkenan, dan buat kalian yang pengen tahu detail tentang kejuaraan Rally IRA 2026, tinggal cek di websitenya ya, www.inisiasirallyraidadventure.com. Thank you, Assalamualaikum. Senang sekali hari ini teman-teman semua. Ini merupakan satu tonggak sejarah baru di dunia motorsport Indonesia. Mereka harus sampai melakukan recovery atau winching untuk bisa keluar. Apakah ini sebuah rally? Kontan aja, kontan. Kita kayak nulis kertas kosong yang belum ada panduannya. Mencari jalan dengan roadbook yang ada itu juga cukup challenge buat kita ya. Baru pertama kali ya, tapi menantang. Mencapai finish tuh perjuangannya berat banget. Saking deresnya, sungainya jadi atas sama bawah. Secara psikologis ini nggak masuk akal. Insya Allah harus finish. Akhirnya ada balap dengan format seperti ini di Indonesia gitu ya. Benar-benar adventure maksimal. Satu kena narik double cabin, gila. Ayo, Hebat ya? gila. Kata-katanya sih puas. Iya, puas banget sih. Kenceng juga nggak cukup di sini. Justru ini balapan paling seru yang kita suka. Mobil paling standar, tapi kita bisa lewat. Dari sisi modal, dari sisi capital, menurut saya sih ini oke banget sih. This is international standard. It doesn't felt like it's your first event. Sometimes you win, sometimes you learn. We learn a lot, and everybody is winning.